Heboh, heboh, heboh. Langkah tegas Presiden Prabowo bersama Menkyu Purbaya dan Kejaksaan Agung berhasil membongkar jaringan besar di balik mafia hutan dan tambang ilegal. Nyali dari Presiden Prabowo tidak diragukan lagi. Beliau berani mati demi bangsa dan negara, sehingga negara berhasil merebut kembali ratusan triliun dan jutaan hektar lahan ilegal yang selama ini dikuasai mereka yang merasa kebal hukum. Lantas, apakah akan ada perlawanan balik ke pemerintahan Prabowo? Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Kita siap mati di atas jalan yang benar, membela rakyat. Saudara-saudara sekalian, berapa puluh kali lagi kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat. Yang total sampai sekarang itu, uang cash yang diserahkan kepada negara adalah sekitar 31,3 triliun. Itu berupa uang cash. Prabowo geram, mafia kebun dan tambang mulai ketakutan, duit triliunan disita. Tumpukan uang 100 ribuan setinggi 3 meter bernilai 1,4 triliun rupiah dipajang di depan umum ini. Katanya, awalnya uang korupsi ini mau dipakai buat ngebiayai gerakan anti pemerintah. Tapi jujur aja, kalian percaya nggak kalau pemerintah benar-benar berani miskinin koruptor sampai ke akar-akarnya? Atau nanti di tengah jalan bakal kompromi lagi kayak biasa? Tulis tebakan kalian di komentar. Kita buktikan di video ini. Tapi sebelum kita bedah data dan alur permainannya, saya mau ajak kalian semua bersatu. Kita rakyat kecil udah terlalu sering ditindas, dibohongi, dan diperas sama mafia dan pejabat korup yang cuma mikirin perutnya sendiri. Tapi ingat, ketika ada pejabat yang benar-benar bersih dan tulus kerja membela rakyat, mereka pasti bakal diserang, difitnah, dan dikeroyok sama jaringan mafia ini. Hari ini, lewat video ini, kita tunjukkan bahwa rakyat tidak tinggal diam. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Makin luas video ini menyebar, makin kuat suara rakyat, dan makin sempit ruang gerak para koruptor itu. Dan khusus buat kalian yang siap berdiri membela kebenaran, absen dulu di kolom komentar. Kalian berasal dari daerah mana? Tunjukkan kalau dari ujung Aceh sampai Papua, rakyat Indonesia kompak bersatu melawan korupsi. Simak video ini sampai habis, biar kita paham betul modal dan strategi mereka. Teman-teman, sebenarnya kita tidak miskin karena alam kita tidak menghasilkan, melainkan karena hasil bumi kita seperti sawit, kayu, dan tambang emas hingga batu bara dipanen secara ilegal oleh para mafia tanpa membayar pajak dan tanpa izin yang sah. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai rakyat jangan mau selalu ditindas. Kita harus bersatu, rapatkan barisan, dan berikan dukungan di kolom komentar agar mereka para mafia tahu rakyat Indonesia telah bersatu. Di balik tumpukan uang tunai yang sangat fantastis di gedung Kejaksaan Agung, ada cerita besar yang harus kita pahami bersama. Tumpukan uang pecahan 100 ribuan rupiah bernilai 1,4 triliun rupiah yang menjulang hampir setinggi 3 meter itu bukanlah sekedar pameran angka. Buat orang awam seperti kita, angka triliunan itu seringkali cuma terasa seperti deretan nol yang abstrak. Tapi kalau uang kertas itu ditumpuk di depan mata, baru terasa betapa mengerikannya dan brutalnya skala perampokan yang selama ini terjadi di negeri ini. Uang 1,4 triliun rupiah yang dipajang itu sebetulnya cuma sebagian kecil dari hasil penindakan dan penyitaan yang berhasil diamankan negara. Dari sektor kehutanan saja, ada denda administratif yang dipatok mencapai 7,23 triliun rupiah. Ditambah lagi dengan penerimaan negara bukan pajak dari penanganan kasus korupsi senilai 1,96 triliun rupiah. Denda pengerusakan lingkungan hidup sebesar 1,14 triliun rupiah, serta berbagai setoran pajak yang selama ini ditahan oleh perusahaan-perusahaan nakal. Jika semua angka ini digabungkan, jumlahnya benar-benar di luar nalar. Ini adalah bukti nyata betapa selama bertahun-tahun ada bendungan raksasa kekayaan negara yang bocor karena dijarah oleh segelintir orang. Yang jauh lebih bikin mengelus dada adalah soal penguasaan lahan secara ilegal.
Bayangkan, Satuan Tagus berhasil merebut kembali lebih dari 5,88 juta hektar kawasan hutan yang selama ini dikuasai tanpa izin yang sah. Di atas tanah yang sangat luas itu, ada perkebunan sawit ilegal dan pengerukan hasil bumi tanpa bayar pajak, tanpa izin lingkungan, dan tanpa memberikan kontribusi apapun untuk rakyat sekitar. Belum lagi dari sektor pertambangan, di mana ada lebih dari 10.000 hektar area tambang ilegal yang juga berhasil disita. Kekayaan alam yang harusnya bisa dipakai buat membangun fasilitas publik, memperbaiki jalan rusak di desa-desa, serta menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat kecil, malah dinikmati oleh para mafia tanah dan oknum pejabat rakus. Selama bertahun-tahun, mereka hidup bergelimang kemewahan di atas penderitaan rakyat biasa, yang cuma bisa mengurut dada. Penindakan dan penyitaan raksasa ini membuka mata kita semua bahwa apa yang selama ini menjadi penyebab masyarakat kesulitan secara ekonomi bukanlah karena negeri ini miskin, melainkan karena hasil bumi kita dipanen secara diam-diam oleh orang-orang yang merasa kebal hukum. Teman-teman, para mafia itu memiliki uang yang sangat banyak. Mereka pasti menggunakan cara-cara licik untuk mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai rakyat tidak boleh diam. Kita harus bersatu, jangan mau diadu domba, jangan sampai kita terprovokasi oleh hal yang tidak penting. Teman-teman, tulis dukungan kalian di kolom komentar. Langkah penegakan hukum melalui strategi pembekuan aset dan pelacakan aliran dana haram ini sebetulnya menunjukkan betapa kuatnya pengaruh uang dalam menentukan arah pertarungan antara negara melawan mafia. Namun, di balik keberhasilan mengunci triliunan rupiah uang curian tersebut, muncul satu ancaman yang jauh lebih serius dan mengerikan bagi keselamatan bangsa. Ancaman ini bukan lagi sekadar soal kerugian ekonomi atau soal pajak yang tidak dibayar, melainkan dugaan kuat bahwa uang hasil korupsi yang berjumlah fantastis itu digunakan secara sengaja untuk membiayai berbagai gerakan yang bertujuan melemahkan dan menyerang pemerintah. Coba kita cermati logika sederhananya dengan bahasa yang paling gampang dipahami. Ketika sebuah jaringan mafia sawit atau tambang ilegal berhasil mengantongi keuntungan haram hingga belasan atau puluhan triliun rupiah setiap tahunnya, apa yang akan mereka lakukan ketika bisnis ilegal mereka mulai diusik dan dibongkar oleh negara? Apakah mereka akan diam begitu saja dan menyerahkan diri secara pasrah ke penjara? Jawabannya tentu tidak. Dengan cadangan uang tunai yang sangat melimpah, jaringan koruptor ini memiliki kemampuan finansial untuk membeli apa saja demi mempertahankan imperium bisnis haram mereka. Uang curian dari rakyat itu bisa dengan sangat mudah dialirkan untuk mendanai kampanye hitam, menyewa buzzer di media sosial untuk memutarbalikkan fakta, membiayai demonstrasi bayaran yang dirancang untuk menciptakan kerusuhan, hingga menyogok oknum-oknum tertentu untuk melancarkan serangan politik kepada pejabat-pejabat bersih yang sedang berjuang menertibkan mereka. Inilah bentuk perampokan tingkat tinggi yang paling tidak beradab. Kekayaan alam milik rakyat dicuri, uangnya disembunyikan, lalu sebagian dari uang hasil curian itu dipakai untuk membayar orang guna memecah belah rakyat dan menjatuhkan pemerintah yang sah. Situasi mengerikan inilah yang memicu kemarahan besar dari Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tegas beliau bahwa negara tidak akan gentar dan akan membalas serangan para koruptor bukanlah sekadar retorika pidato atau pencitraan politik belaka. Itu adalah sebuah sinyal peringatan darurat bahwa negara sedang berhadapan dengan aksi sabotase nasional. Ketika uang korupsi dipakai untuk merusak stabilitas politik dan keamanan, masalahnya sudah bergeser dari sekadar tindak pidana ekonomi menjadi ancaman nyata terhadap kedaulatan negara. Pengungkapan kasus ini juga membuka mata kita semua mengenai alasan dibalik begitu maraknya narasi-narasi menyesatkan dan fitnah yang seringkali menyerang para pejabat atau aparat yang bersikap lurus. Para mafia sangat paham bahwa cara paling efektif untuk menghentikan pengusutan kasus adalah dengan menghancurkan kredibilitas orang-orang yang sedang memburu mereka. Jika pejabat yang bersih bisa difitnah hingga jatuh atau kehilangan kepercayaan publik, maka operasi pembersihan mafia akan terhenti secara otomatis, dan para koruptor bisa kembali mengeruk kekayaan alam Indonesia dengan tenang. Oleh sebab itu, pertarungan yang terjadi saat ini bukan hanya terjadi di dalam ruang sidang pengadilan atau di kawasan hutan tambang yang disita, melainkan juga terjadi di ruang publik dan media sosial yang saban hari kita konsumsi. Disinilah letak pentingnya kewaspadaan dan persatuan dari seluruh elemen masyarakat. Sebagai rakyat kecil yang selama ini menjadi korban utama dari keserakahan para pejabat korup dan mafia tanah, kita tidak boleh lagi gampang terprovokasi oleh narasi-narasi buatan yang sengaja diciptakan untuk mengadu domba.
Kita harus bisa membedakan mana kritik yang murni lahir dari aspirasi rakyat untuk kebaikan bangsa, dan mana gerakan settingan yang ditunggangi serta didanai oleh uang haram para bandit. Setiap kali ada pihak yang berupaya merusak fokus penegakan hukum atau membela kepentingan pengusaha ilegal, kita patut mempertanyakan dari mana sumber pendanaan mereka. Langkah berani yang ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung bersama tim pemerintah dalam memamerkan gunung uang sitaan, serta menyita jutaan hektar lahan ilegal, harus kita kawal sampai tuntas. Perjalanan untuk membersihkan negeri ini dari cengkeraman mafia memang masih sangat panjang dan penuh ujian. Jaringan yang sudah mengakar puluhan tahun tentu akan melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Namun, selama rakyat tetap kritis, tidak mudah terpecah belah, dan secara kompak berdiri di belakang tindakan tegas penegakan hukum, maka ruang gerak para koruptor akan semakin sempit. Negara tidak boleh kalah oleh perampok, dan kekayaan Indonesia harus sepenuhnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Fenomena perlawanan dari para mafia dan pejabat korup yang mengalirkan uang hasil kejahatannya untuk mengganggu stabilitas negara ini, memperlihatkan betapa dahsyatnya skala pertarungan yang sedang terjadi. Ketika kekayaan hasil perampokan digunakan untuk membiayai gerakan anti pemerintah dan membangun narasi palsu di tengah masyarakat, penegakan hukum biasa jelas tidak akan cukup. Disinilah letak alasan utama mengapa pemerintah dan Kejaksaan Agung mulai melancarkan strategi perang psikologis atau psychological warfare secara terbuka di hadapan publik. Keputusan Kejaksaan Agung untuk memamerkan gunungan uang tunai senilai 1,4 triliun rupiah yang ditumpuk hingga setinggi 3 meter di depan kamera media bukanlah sekadar aksi pamer atau seremoni belakangan ini. Bagi orang awam, melihat tumpukan uang tunai sebanyak itu secara langsung memberikan efek kejut luar biasa yang tidak bisa digantikan oleh ribuan lembar laporan keuangan tebal atau siaran pers biasa. Selama puluhan tahun, berita mengenai korupsi senilai triliunan rupiah selalu terasa abstrak di telinga masyarakat. Kita sering mendengar angka-angka raksasa di berita, tapi tidak pernah benar-benar membayangkan wujud fisiknya atau seberapa besar dampak kerugiannya bagi hidup kita. Begitu tumpukan uang asli itu ditaruh di depan mata, publik langsung sadar dan tersentak. Selama ini ternyata sebanyak inilah uang rakyat yang digarong secara rakus. Tindakan pamer barang bukti ini sebetulnya merupakan pukulan telak yang menyasar langsung ke mental para koruptor dan mafia yang masih berkeliaran. Selama ini, para pelaku kejahatan kelas atas merasa sangat aman karena mereka yakin permainan kotor mereka terlindungi rapat di balik tembok kekuasaan dan kerumitan aturan hukum. Mereka mengira negara tidak akan pernah berani atau tidak mampu membongkar jaringan mereka hingga ke akar-akarnya. Namun, ketika tumpukan uang hasil kejahatan disita dan dipertontonkan ke seluruh pelosok negeri, pesan yang terkirim sangat jelas dan menakutkan bagi para pelaku. Negara kini tidak lagi main-main, tidak lagi berkompromi, dan giliran para mafia yang harus gemetar ketakutan. Efek kejutan visual ini sekaligus menjadi benteng pertahanan terbaik untuk menggalang dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Ketika rakyat melihat sendiri bukti nyata hasil kerja keras aparat yang berhasil mengembalikan uang triliunan rupiah dan merebut kembali jutaan hektar lahan hutan serta tambang ilegal, tingkat kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum akan meningkat secara dramatis. Dukungan moral dari rakyat inilah yang menjadi bahan bakar paling ampuh bagi para pejabat bersih dan aparat penegak hukum untuk terus maju tanpa takut menghadapi gertakan atau ancaman politik dari kelompok mafia. Sikap pantang mundur ini secara tegas ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menyatakan bahwa pemerintah tidak akan pernah gentar sedikit pun dalam membela keselamatan uang rakyat. Serangan balik dari para koruptor, baik berupa fitnah kepada pejabat yang tulus bekerja, pembentukan opini negatif di media sosial, maupun upaya adu domba di tengah masyarakat, harus dilawan dengan keterbukaan data dan tindakan nyata yang konsisten. Pemerintah menyadari betul bahwa jika negara mengalah atau melunak di tengah jalan, maka mafia akan semakin leluasa menindas rakyat kecil dan menguasai kekayaan alam Indonesia demi kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu, penyitaan aset, pembekuan rekening haram, dan penindakan tegas di lapangan merupakan awal dari pembersihan besar-besaran yang harus dikawal sampai tuntas. Kedepan, tantangan terberat bagi kita semua adalah menjaga agar gelombang keberanian ini tidak cepat surut di tengah jalan. Sistem pengawasan di seluruh lini pemerintahan harus terus diperketat. Digitalisasi sistem audit pajak dan perizinan hutan harus direalisasikan, serta celah hukum yang selama ini dijadikan sarang mafia harus ditutup rapat-rapat. Sebagai rakyat biasa, peran kita di dalam pertarungan besar ini sangatlah vital. Kita harus tetap menjadi pengawas yang kritis,
tidak mudah diadu domba oleh narasi-narasi menyesatkan, dan secara konsisten mendukung setiap langkah berani yang diambil untuk menumpas korupsi. Negeri ini tidak kekurangan kekayaan alam atau sumber daya manusia yang hebat, melainkan selama ini terlalu banyak dibocorkan oleh tangan-tangan serakah yang kebal hukum. Dengan bersatunya rakyat dan pemerintah yang jujur serta berani, perlawanan terhadap mafia dan pejabat korup bukan lagi sekadar impian, melainkan sebuah kenyataan yang sedang kita perjuangkan bersama-sama demi masa depan anak cucu kita kelak. Harapan besar yang berada di pundak Presiden Prabowo Subianto hari ini bukanlah sekadar dorongan politik biasa, melainkan tumpuan doa dan cita-cita dari jutaan rakyat Indonesia yang merindukan keadilan hakiki. Masyarakat di seluruh pelosok negeri menaruh kepercayaan tinggi bahwa di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia mampu berdiri tegak, berani, dan tanpa kompromi dalam memburu serta menggulung habis para koruptor dan mafia yang selama ini menggarong kekayaan bangsa. Sudah terlalu lama rakyat kecil menjadi korban dari keserakahan kelompok-kelompok yang merasa kebal hukum, sementara hasil bumi dan uang pajak yang seharusnya dipakai untuk kemakmuran bersama justru ditelan oleh segelintir bandit serakah. Satu ketegasan yang paling dinantikan oleh rakyat Indonesia adalah keberanian negara dalam menindak siapapun yang terbukti bersalah tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada penganaktirian dalam penegakan hukum di tanah air. Siapapun pelakunya, meskipun dia memiliki jabatan tinggi, kekuasaan yang gurita, atau bahkan memiliki banyak bintang di pundaknya, jika terbukti mengkhianati bangsa dengan mencuri uang rakyat, maka dia harus diseret ke hadapan hukum dengan seadil-adilnya. Hukum di negeri ini harus dibuktikan tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Keberanian Presiden untuk memimpin perlawanan ini adalah kunci utama agar wibawa negara kembali tegak dan para pengkhianat bangsa sadar bahwa masa-masa kebal hukum sudah sepenuhnya berakhir. Rakyat Indonesia juga memohon dan berharap agar seluruh lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, hingga lembaga peradilan, dapat bekerja secara kompak, solid, dan tulus semata-mata demi kepentingan rakyat. Keretakan, ego sektoral, atau persaingan antar lembaga hanya akan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para mafia untuk meloloskan diri. Ketika semua elemen penegak hukum bersatu padu dan memiliki komitmen yang sama untuk membersihkan negeri dari korupsi, maka tidak akan ada lagi tempat sembunyi bagi para perampok kekayaan negara. Sinergi yang kuat dan jujur di antara para penegak hukum adalah benteng pertahanan terbaik bagi kedaulatan ekonomi bangsa. Selain penindakan pidana, satu tuntutan mendasar yang terus digaungkan oleh masyarakat adalah perubahan pola hukuman bagi para pelaku korupsi. Memenjarakan koruptor saja sama sekali tidak cukup jika harta hasil kejahatan mereka masih utuh dan bisa dinikmati oleh keturunan mereka. Koruptor harus dimiskinkan. Seluruh aset haram hasil rampokan wajib disita tanpa sisa oleh negara melalui proses pemulihan aset recovery, yang transparan dan akuntabel. Uang dan tanah yang disita itu bukanlah milik pribadi para pejabat nakal, melainkan hak mutlak seluruh rakyat Indonesia yang harus dikembalikan untuk membiayai sekolah anak-anak kita, membangun rumah sakit yang layak, memperbaiki jalan-jalan di pelosok, serta menyejahterakan masyarakat kecil yang selama ini tertindas. Di tengah banyaknya kekecewaan terhadap oknum-oknum yang merusak nama baik pemerintahan, kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap optimistis dan yakin bahwa negeri ini tidak pernah kekurangan orang baik. Kita masih sangat percaya bahwa di luar sana masih jauh lebih banyak pejabat, aparat, dan pelayan publik yang bersih, jujur, berintegritas, serta tulus bekerja siang dan malam demi kemajuan rakyatnya. Orang-orang baik inilah yang harus terus kita dukung, kita jaga, dan kita bentengi dari berbagai fitnah serta serangan balik yang kerap diluncurkan oleh jaringan mafia. Sebagai bagian dari bangsa yang besar, kita sebagai rakyat Indonesia berjanji untuk tidak pernah lelah menggaungkan narasi persatuan. Pertarungan melawan korupsi dan mafia bukan cuma tugas presiden atau aparat semata, melainkan perjuangan bersama seluruh elemen bangsa. Jangan sampai kita mau diadu domba atau dipecah belah oleh narasi-narasi buatan yang sengaja diciptakan oleh kelompok koruptor untuk melemahkan fokus perjuangan kita. Dengan menjaga persatuan, saling menguatkan, dan terus bersuara vokal membela kebenaran, kita sedang menjaga kedaulatan serta masa depan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi langkah Presiden Prabowo Subianto dan memberikan kekuatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan negeri yang bersih, adil, makmur, dan sejahtera. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, setelah kita menyimak penjelasan yang panjang tadi, gimana tanggapannya?
Coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Teman-teman, tapi saya selalu mengingatkan, jangan pernah mencaci maki siapapun, gunakan bahasa yang baik agar kita tidak terpecah belah. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini, ngobrol cantik sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu teman-teman. Nikmat sekali. Teman-teman, melihat fenomena terbongkarnya skandal korupsi besar-besaran di sektor kehutanan dan pertambangan akhir-akhir ini, kita sebagai rakyat kecil seperti disuguhkan pada dua realita yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi, timbul rasa marah dan sesak yang luar biasa ketika melihat barang bukti uang tunai senilai 1,4 triliun rupiah ditumpuk hampir setinggi 3 meter di depan gedung Kejaksaan Agung. Visual itu teman-teman menjadi tamparan keras yang membuktikan betapa brutalnya perampokan kekayaan alam negeri ini. Namun di sisi lain teman-teman, muncul secerca harapan baru karena negara akhirnya mulai menunjukkan taringnya untuk berani bertindak tegas dan tidak main aman lagi di hadapan para mafia dan oligarki. Teman-teman, selama puluhan tahun kita sering melihat, kita sering mendengar bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya. Tapi kenyataannya teman-teman, masih banyak rakyat kecil di desa maupun di kota yang kesulitan membeli beras, yang kesulitan membayar sekolah anaknya yang mahal, yang kesulitan untuk hidup mencari pekerjaan, yang masih banyak jalanan-jalanan yang rusak di pedesaan. Lewat kasus ini teman-teman, tabir itu akhirnya terbuka lebar. Kita sebenarnya tidak miskin karena alam kita tidak menghasilkan, melainkan karena hasil bumi kita seperti sawit, kayu, tambang emas, hingga batu bara dipanen secara ilegal oleh para mafia tanpa membayar pajak, tanpa mencari izin yang sah. Teman-teman, ketika Satgas berhasil merebut kembali lebih dari 5,88 juta hektar kawasan hutan dan puluhan ribu hektar lahan tambang ilegal, kita jadi sadar bahwa yang dinikmati oleh para mafia selama ini adalah hak dasar rakyat yang dirampas secara paksa. Teman-teman, salah satu hal yang paling membuat rakyat apatis terhadap kasus korupsi di masa lalu adalah polanya yang itu-itu saja. Koruptornya ditangkap, masuk berita, disidang, dipenjara beberapa tahun, lalu keluar tetap kaya raya karena uang hasil rampokannya aman disimpan di luar negeri atau disembunyikan atas nama orang lain. Teman-teman, langkah Kejaksaan Agung dan tim ekonomi pemerintah yang mulai menerapkan strategis follow the money atau mengejar aliran uangnya adalah perubahan pola pikir yang sangat bagus. Koruptor tidak akan pernah kapok kalau cuma dihukum penjara. Mereka baru akan gemetar dan melumpuhkan total jika aset haramnya disita, teman-teman. Rekeningnya dibekukan dan seluruh kekayaannya yang haram itu dikembalikan ke kas negara untuk dipulihkan menjadi fasilitas publik. Teman-teman, tapi kita juga harus waspada. Karena apa teman-teman? Karena kita tahu para mafia ini, para pengusaha-pengusaha nakal ini memiliki uang yang sangat banyak. Mereka memiliki modal yang sangat besar untuk menyewa oknum, mendanai kampanye hitam di media sosial, memancing demonstrasi bayaran, hingga menyebar fitnah untuk menjatuhkan para pejabat-pejabat bersih yang sedang fokus menindak mereka. Teman-teman, logikanya sangat sederhana. Daripada uang triliunan mereka disita negara, lebih baik sebagian uang itu dipakai buat bikin kekacauan agar perhatian publik teralih dan hukum kembali melunak. Disinilah rakyat harus cerdas. Rakyat tidak boleh
gampang diprovokasi oleh narasi-narasi adu domba. Teman-teman, keberanian Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas siapapun yang merampok uang rakyat adalah modal politik yang sangat berharga. Rakyat sudah sangat haus akan sosok pemimpin yang berdiri paling depan untuk membela kepentingan masyarakat kecil. Teman-teman, namun kita sebagai rakyat pun juga jangan mudah terprovokasi, jangan mau dipecah belah. Karena kadang kita jika mudah terprovokasi akan mengganggu pemerintah. Jika kita diadu domba, kita saling begaduh, maka negara bisa chaos. Andaikan hal itu terjadi, maka yang paling dirugikan adalah rakyat kecil seperti kita, teman-teman. Oleh karena itu, mengkritik pemerintah tetap boleh, teman-teman, karena itu cara kita mencintai negara kita agar pemerintah tetap berada di jalan yang benar. Tapi mengkritik bukanlah mencaci maki. Mengkritik bukanlah mengadu domba atau menyerang personal, bukan, teman-teman. Oleh karena itu, mari menjadi rakyat yang cerdas, rakyat yang melek data, yang melek politik. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya host Keset Politik undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Merdeka!